Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio di mana saja Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kembali kita berjumpa di program Live Interaktif Konsultasi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja berada, kita informasikan juga bahwasanya acara Live Interaktif ini juga dirilis oleh radio anggota televisi, di antaranya Radio Hang FM Batam, Radio Mas FM Solo, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Tuah FM Riau. Dan untuk berpartisipasi bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini bisa menghubungi nomor 0331 544687 0331 544687. Dan sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita di studi Jember Fatwa TV pemateri kita pada kesempatan ini Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang merupakan Dewan Pengajar di Sekolah Tinggi di Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah bikhair, barakallahu fikum. Hayakumullah Ustadz. Mudah-mudahan juga baik-baik. Allahumma amin. Baik Ustadz, sebagaimana biasa di pembukaan ini kita minta berupa nasihat Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita masih diizinkan untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Dan pada kesempatan yang baik ini, ana ingin mengingatkan diri ana sendiri, begitu pula para pemirsa dan seluruh kaum muslimin, kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang diriwayatkan dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingat-ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka menjadi baik semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sebaliknya, apabila segumpal daging tersebut buruk, rusak, maka menjadi rusak pula semua jasadnya. Ala wahyal qalb. Ingat-ingatlah, segumpal daging tersebut adalah hati atau kalbu, ya. Dalam bahasa Arab sebenarnya kalbu ini adalah jantung, ya. Namun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata hati. Hati yang baik merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Karena kebaikan badan kita, kebaikan amalan kita, semuanya tergantung oleh hati ini. Hati itu sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seperti seorang panglima perang atau seperti raja, ya. Ketika raja baik, maka dia akan membawa rakyatnya kepada kebaikan. Ketika raja itu buruk, maka dia akan membawa rakyatnya kepada keburukan. Hati itu seperti raja, ya.
dan anggota badan adalah pasukannya. Makanya kita sangat membutuhkan kebaikan hati kita. Lalu bagaimana kita berusaha agar hati kita menjadi baik? Ada 5 hal yang bisa menjadikan hati kita baik. Ada 5 hal yang bisa menjadikan hati kita baik. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang baik. Hati yang selalu mengingat akhirat. Hati yang selalu menginginkan kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Hati yang bersih dari penyakit-penyakitnya. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hati seorang hamba itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan dengan mudah untuk menjadikan hati kita hati yang baik, hati yang bersih, hati yang sehat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah belajar ilmu yang berkaitan dengan hati. Belajar ilmu agama yang berkaitan dengan hati. Misalnya dengan membaca buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang hati dan amalan-amalan hati tersebut. Karena kalau kita tidak tahu amalan-amalan yang baik untuk hati kita dan amalan-amalan yang buruk untuk hati kita, maka kita tidak akan semangat untuk melakukan amalan yang baik dan bisa jadi kita terjatuh ke dalam amalan-amalan yang buruk untuk hati kita. Makanya ilmu ini sangat penting bagi kita, ya. Ada sebuah tulisan yang sangat bagus, ya, yang ditulis oleh Syekh Khalid As-Sabt yang berjudul A'malul Qulub. Beliau menulis kitab ini dengan sangat baik, ya. A'malul Qulub disebutkan semua amalan-amalan hati yang baik dalam 2 jilid. Dengan menyebutkan banyak hadis Nabi Muhammad SAW dan banyak athar dari para ulama salaf. Kemudian yang ketiga, agar hati kita bisa menjadi baik, bisa menjadi hati yang bersih, hati yang sehat, berusahalah untuk sekuat tenaga memperbaiki hati. Kita harus punya usaha untuk memaksa hati kita menjadi baik, ya. Dan paksaan ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu, ya. Setelah kita belajar tentang amalan-amalan hati yang baik, bagaimana hati yang baik, maka kita harus punya keinginan kuat, harus punya usaha kuat, harus punya, ya, paksaan untuk hati kita agar menjadi hati yang baik. Karena tanpa usaha, keinginan seseorang akan sulit tercapai. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Harus ada usaha, ya, harus ada ikhtiar. Kemudian yang keempat, yang menjadikan hati kita baik, hati kita bersih, hati kita sehat adalah bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang baik hatinya. Banyaklah bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang punya perhatian terhadap hatinya. Dengan bergaul bersama mereka, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang teman duduknya mereka tidak akan celaka. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, hatinya baik, maka kita juga akan tertulari ya kebaikan mereka. Al-mar'u ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Taib, yang terakhir adalah usahalah untuk selalu mengingat akhirat. Berusahalah untuk selalu mengingat akhirat, terutama dengan muraqabatullah. Hati kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan hati tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati melakukan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dan akan menghisapnya. Kita akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan muraqabatullah, dengan mengingat akhirat, maka hati kita akan menjadi hati yang selalu baik, ya, hati yang benar-benar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya hati yang baik, hati yang saleh, sehingga seluruh badan kita, seluruh jasad kita menjadi baik dan saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihat muka ini, semoga manfaat kita semua. Baik, kita coba bacakan soal pertama Ustaz sambil nunggu telepon masuk. Ada dari hamba Allah di Jakarta Ustaz. Ustaz, begini, saya sahur lalu makan minum gak terasa terdengar azan subuh, tapi bukan di masjid kampung saya, tapi di masjid kampung orang lain, dan terdengarnya samar-samar azan. Karena ragu saya minum lagi, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Taib. Kita harus punya kaedah ya dalam memahami masalah seperti ini. Kaedah yang pertama yang harus kita pegang adalah bahwa pada asalnya malam itu masih belum hilang, masih ada, masih belum pergi, masih belum selesai. Sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa malam itu telah selesai. Ya. Karena al-aslu baqa'u makan ala makan. Pada asalnya sesuatu itu belum berubah. Ya. Keadaannya masih seperti sebelumnya. Ketika kita berada di antara malam dan siang, ya, ketika kita berada di dekat perbatasan antara malam dan misalnya subuh, ya, maka selama kita belum mendapatkan bukti yang kuat bahwa subuh atau fajar telah terbit, maka berarti kita masih mengambil hukum malamnya. Kita masih mengatakan bahwa malam masih tetap ada. Baik. Bagaimana dengan adzan Ustadz? Apakah itu bisa menjadi bukti bahwa fajar telah terbit? Maka di sini ya kita harus faham bahwa masjid-masjid pada umumnya di negara kita menggunakan jadwal yang disusun oleh Depak. Dan jadwal tersebut mendasarkan terbitnya fajar shadiq pada derajat 20 di bawah ufuk. Ya, berarti min 20. Dan derajat ini ya sebagaimana telah dibuktikan di banyak tempat dan juga telah dibuktikan di negara kita di beberapa tempat, ya, tidak akurat ya dalam menunjukkan terbitnya fajar shadiq. Yang lebih akurat adalah derajat 18 di bawah ufuk.
Dan derajat ini telah dibuktikan di banyak negara. Di Indonesia juga telah dibuktikan ya oleh beberapa orang, dan menunjukkan bahwa min 18 ya, derajat min 18 ini lebih akurat daripada derajat min 20 sebagai standar terbitnya fajar shadiq. Dan ketika kita bandingkan antara min 20 dengan min 18 ya, itu selisihnya antara 8 sampai 10 menit. Ya, antara 8 sampai 10 menit. Kalau kita tahu bahwa kebiasaan orang-orang yang adzan tersebut adalah menggunakan jadwal depak yang mendasari jadwalnya dengan derajat min 20, maka kita apabila ya merasa yang lebih kuat adalah pendapat yang min 18, kita masih punya waktu 8 menit untuk makan dan minum. Ya, kita masih punya waktu makan dan minum selama 8 sampai 10 menit. Dan saya sarankan jangan sampai menggunakan ini ketika tidak kepepet. Ya, ketika seperti ini kepepet ya, dia sedang makan tiba-tiba terdengar azan. Maka gunakan penjelasan ini bahwa di Indonesia terlalu cepat, misalnya 8 sampai 10 menit. Sehingga ada waktu 8 menit untuk menyelesaikan makan. Tapi kalau misalnya tidak butuh terhadap solusi ini, maka ikuti jadwal depak, karena itu lebih hati-hati. Ya, karena itu lebih hati-hati. Jadi ketika kita telah berhenti untuk makan dan minum 8 menit sebelum terbitnya fajar, tentunya ya ini lebih hati-hati dalam menjaga puasa kita. Namun konsekuensinya kita juga harus hati-hati untuk tidak sholat di waktu itu. Maksud saya sholat subuh. Jangan sampai ketika adzan dikumandangkan kita langsung sholat subuh, bagi mereka yang sholat subuhnya di rumah misalnya, seperti kaum muslimah. Tapi kasih jeda 8 sampai 10 menit ya dari mulainya jadwal depak tersebut, agar kita juga bisa menjaga keabsahan sholat subuh kita. Karena sholat subuh kalau dilakukan sebelum waktunya maka menjadi tidak sah. Ya, tentunya ini bagi orang yang sudah tahu ya. Kalau belum tahu mungkin dia ma'dzur, dia punya uzur dalam masalah itu. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa jadwalnya itu terlalu cepat 8 sampai 10 menit, maka ya undur sampai 10 menit baru sholat. Begitu pula ketika seseorang pergi ke masjid ya. Pergi ke masjid, dia tahu baru adzan, belum sampai 8 menit. Maka jangan sholat qobliyah subuh dulu. Karena sholat qobliyah subuh juga ya disyariatkannya ketika terbit fajar shadiq. Ya, ini harus dipertimbangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, soal berikutnya kita baca konsep dari Abu Hamzah di Pasaman. Ustadz, apa maksud dari hadis berikut? Asyifa'u fi thalathah, surbatu asal wa apa nih Ustadz? Sertatu muhjim mihjamin wa kaitunar Ustadz. Wa kayyatunar. Ya. Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa obat itu ada di 3 hal. Obat itu ada di 3 perkara. 3 sesuatu. Yang pertama adalah madu. Minuman madu. Taib. Yang kedua adalah hijamah atau bekam. Syartatu mihjam itu artinya sayatan pisau untuk bekam. Sayatan pisau untuk bekam. Maksudnya ya bekam itu. Kemudian yang ketiga adalah kayyatunar. Kayyah itu
obat. Ya, ini metode pengobatan yang dulu banyak ya dilakukan oleh orang-orang Arab di zaman Nabi Muhammad SAW, dan sampai sekarang masih ada ya. Jadi ada lempengan besi yang dipanaskan, kemudian kalau dalam bahasa Jawa itu disoyot apa itu? Intinya dikenakan di bagian tubuh tertentu. Ya. Ditempelkan di bagian tubuh tertentu. Dengan cara tersebut penyakit yang dikeluhkan menjadi hilang seketika. Dan ini butuh keahlian, ya. Pengobatan kai ini butuh keahlian. Dan ini masih banyak ya dilakukan oleh orang-orang Arab sampai zaman ini. Saya dulu ketika di Madinah punya teman yang dia punya keluhan di punggung, ya. Dia punya keluhan di tulang punggungnya. Ketika duduk tidak bisa duduk dalam keadaan lama. Sudah berobat dengan berbagai macam obat, tapi tidak begitu manjur. Akhirnya dia memakai cara pengobatan ini atau metode pengobatan al-kai. Ya, karena dia sudah berusaha dengan pengobatan yang lainnya, ternyata kurang manjur. Ya, dia selalu merasakan keluhan di tulang punggungnya. Akhirnya dia memutuskan untuk memakai pengobatan ini. Sebenarnya pengobatan ini tidak baik ya. Tidak baik, ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Tapi kalau sudah tidak ada pilihan lain, maka ya hilang kemakruhannya. Dia melakukan pengobatan ini dan langsung hilang. Apa yang dia keluhkan selama ini langsung hilang. Padahal hanya ditempeli itu ya. Ditempel tersebut itu daging yang ketempelan besi yang panas tadi itu langsung terbakar. Memang terbakar, tapi terbakarnya di bagian tertentu ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa pengobatan atau obat ada di 3 perkara ini. Ada di 3 hal ini. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah bahwa ini termasuk di antara obat-obat yang sangat manjur. Obat-obat yang ini cara pengobatan yang paling baik atau di antara pengobatan yang paling baik. Dan ini sebagaimana diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW dari masyarakat beliau. Di masyarakat beliau banyak pengobatan dengan minuman madu. Di masyarakat beliau banyak pengobatan dengan bekam. Di masyarakat beliau banyak pengobatan dengan ya tempelan besi yang dipanaskan itu dengan kai. Namun Rasulullah SAW di sini tidak membatasi cara pengobatan. Tidak membatasi cara pengobatan dengan 3 cara tersebut saja. Rasulullah hanya menyampaikan bahwa ini di antara obat-obat yang sangat manjur, sangat bagus. Tapi bukan berarti pengobatan hanya itu saja. Apabila suatu ketika ada pengobatan yang lebih baik dari yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka ya tidak ada masalah kita menggunakannya. Bahkan mungkin lebih baik ya, karena ini adalah sarana untuk sampai kepada tujuan, yaitu kesehatan. Kalau di sana ada sarana yang lebih bagus ya dari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk mencapai tujuan dunia seperti ini, maka tidak ada masalah sama sekali untuk kita gunakan. Ya seperti pengobatan di zaman ini berkembang sangat pesat ya. Bukan berarti kita tetap harus menggunakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah saja. Kalau ada pengobatan yang lebih baik, maka gunakan itu. Karena pengobatan ini merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan, ya. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini adalah berdasarkan ilmu
yang berkembang di zaman beliau, dan ini masalah dunia. Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara-perkara dunia kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada telepon yang masuk, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Bersama Ibu siapa di mana? Silakan Ibu. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ya, tafadhal. Sebenarnya tadi udah bertanya, tetapi kita kurang dapat jawaban yang puas gitu Ustadz. Baik, silakan. Silakan Ibu. Jadi ininya kita di lingkungan perumahan kita gitu dapat bantuan semacam bingkisan sembako gitu Ustadz. Nah, sebelum dikasih itu ditata, kakak dimintain kakak gitu. Udah gitu terus datang tuh sembako. Pas ditanya ini sembako dari mana, ternyata itu dari calon orang yang akan menyalonkan diri sebagai kepala desa. Nah terus kami bertanya-tanya ini semacam suap apa bukan gitu. Tadi katanya Pak tadi yang udah di jawaban yang tadi bilangnya itu nggak apa-apa selama tidak ada komitmen. Nah tapi yang jadi pertanyaannya banyak sekali soalnya kayak semacam amplop-amplop sembako-sembako yang berdatangan ketika masa-masa akan pemilihan. Emang sebelumnya tidak ada komitmen apa-apa gitu. Jadi pertanyaannya apakah itu tidak apa-apa seandainya kita menerima amplop ataupun bingkisan dari calon-calon yang akan mencalonkan gitu Ustadz. Ya, apakah ada komitmen atau tidak? Itu yang sebelumnya. Iya. Apakah diwajibkan, diharuskan untuk memilih mereka atau tidak? Tidak. Iya. Ya, jawabannya Allah Ta'ala alam ya, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz yang sebelumnya. Kalau tidak ada komitmen ya, maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita ingin berhati-hati untuk meninggalkannya, maka tinggalkan. Ya. Oh, seperti itu Ustaz. Jadi iya. Kita menolak saja gitu. Kenapa? Terputus. Ya, intinya seperti tadi ya, bahwa ketika tidak ada komitmen untuk memilih orang yang memberi, maka ini bisa dimasukkan ke dalam pemberian. Ya, ini bisa dimasukkan ke dalam pemberian. Berbeda kalau ada komitmen, ya, maksudnya diharuskan untuk memilih orang yang memberi, maka ini tidak boleh. Kalau kita ingin, ingin memastikan itu, bisa kita tanya, Pak, ini kalau saya tidak memilih, boleh nggak ngambil ini? Kalau dia mengatakan boleh, maka ya sudah jelas itu bukan sogoan, ya. Ini bukan sogoan, karena ya memang seperti itu keadaannya di zaman kita saat ini. Tapi kalau misalnya kita masih ragu-ragu pun, ya, maka tinggalkan. Kalau bisa tinggalkan. Ustaz, nggak bisa nolak Ustaz. Nggak apa-apa, ambil, kasihkan ke yang lain. Ambil, kasihkan ke yang lain sebagai usaha kita untuk berhati-hati dalam memakan makanan yang masih kita ragukan, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Ibu yang bertanya, semoga benar-benar bisa dipahami. Baik, selanjutnya sudah ada telepon yang masuk. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Iya, silakan Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik Ustaz, saya sholat malamnya jumlah rakaatnya tidak menentu. Ya, kadang-kadang 3, 5, 7, kadang-kadang 9, kadang-kadang 11 begitu. Nah, kalau saya ingin mengkodok sholat malam saya karena ketinggalan, berapa rakaat yang saya harus laksanakan Ustaz? Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya,
Ya, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya jumlah rakaat yang selalu beliau lakukan, yaitu 11 rakaat. Sebagaimana disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah rakaat salat malamnya melebihi 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya. Sehingga ketika beliau ketiduran, ya, beliau mengqadha salat malamnya tersebut di pagi hari, dan beliau menggenapkan jumlah rakaatnya. Yang kalau di malam hari itu 11, berarti mengqadhanya menjadi 12. Karena di siang hari tidak ada salat witir, ya, tidak ada salat witir. Salat witir itu khusus untuk malam hari. Sehingga witirnya digenapkan menjadi 2, dan jumlah rakaatnya menjadi 12. Adapun orang yang jumlah rakaatnya tidak menentu, ya, wallahu taala alam, mungkin bisa diambil jumlah rakaat yang paling sedikit, ya. Jumlah rakaat yang paling sedikit, misalnya ya 3 rakaat, berarti di siang harinya dia mengqadha 4 rakaat, ya. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sekarang kita coba bacakan soal yang telah masuk, Ustaz, dari Sumatera Barat, Prengki Adinata di Kabupaten Pesisir Selatan. Ustaz, bagaimana meluruskan niat untuk hijrah dan istiqomah dalam hijrah, dan apa yang pertama dipelajari bagi yang baru hijrah, Ustaz? Baik. Iya, orang ketika mendapatkan hidayah, dibuka hatinya untuk menerima agama Islam yang sesungguhnya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan praktek para sahabat dalam beragama, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman yang sudah sangat rusak, ya. Banyak kerusakan di zaman ini. Dari sisi agama masih ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersemangat untuk melakukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bukan Allah yang berkehendak, maka tidak akan terjadi. Salah seorang ulama salaf di zaman dulu, ada yang mengatakan, laisal ajab mimman halak kaifa halak, walakin al-ajab mimman naja kaifa naja. Bukan sesuatu yang menakjubkan ketika ada seseorang yang binasa, dan bagaimana dia bisa binasa. Tetapi yang sangat menakjubkan adalah ketika masih ada orang yang bisa selamat. Bagaimana dia bisa selamat? Maksudnya ulama ini, ya, ingin menjelaskan, sungguh sangat menakjubkan ketika ada orang yang masih bisa selamat dari buruknya keadaan zaman. Lingkungannya buruk, tapi dia masih bisa selamat, masih semangat untuk melakukan kebaikan, masih bisa menjadikan dirinya seorang yang saleh, seorang yang semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sesuatu yang sangat menakjubkan. Di zaman kita apalagi. Kalau ini dikatakan oleh ulama di zaman salaf, di zaman kita apalagi. Ya. Sekarang dengan adanya smartphone, ya, semua keburukan bisa kita dapatkan di smartphone ini. Keburukan-keburukan yang berhubungan dengan pandangan. Ini semuanya bisa kita dapatkan di smartphone. Tidak seperti di zaman dulu. Lingkungan daerah kita juga demikian.
orang yang membuka aurat tidak hanya yang kita lihat di smartphone saja. Di sekitar kita banyak orang yang mengumbar auratnya, yang itu bisa menggugah syahwat orang-orang, menggugah syahwat kita juga. Sungguh sangat menakjubkan orang yang hidup di zaman ini tapi masih bisa menyelamatkan dirinya dari keburukan-keburukan zamannya. Adapun banyaknya orang yang binasa, banyaknya orang yang tergoda dengan ujian-ujian di zaman ini yang berhubungan dengan syahwat, maka itu sesuatu yang biasa karena memang sangat banyak dan sangat kuatnya godaan itu. Ya. Ketika kita sudah berhijrah, maka ikhlaskanlah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatkan hijrah kita untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jujurlah untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita orang-orang yang jujur, benar-benar sama antara lahir dan batin kita. Ketika lahir kita menampakkan kita sangat benci dengan kemaksiatan, maka jadikanlah hal tersebut ada di batin kita. Kita benar-benar membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggalkannya baik saat sendiri maupun saat bersama orang lain. Kemudian agar kita istiqamah dalam hijrah kita juga, carilah lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita sudah berhijrah, lingkungan kita tidak kita ubah, sedangkan kita lemah. Dari sisi sosial kita lemah, dari sisi kepribadian kita lemah, dari sisi penghasilan kita lemah, maka ini akan sangat memberatkan kita untuk tetap istiqamah di atas sunnah. Saya punya orang-orang yang saya kenal dengan orang-orang yang dulunya sangat semangat untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka teman-teman anak sendiri. Di antara mereka ada kerabat anak sendiri. Dulu sangat semangat untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi kelama-kelamaan dia menjadi berat. Kenapa berat? Karena tidak mengubah lingkungan. Lingkungannya tetap seperti itu. Setiap hari diganggu dengan lingkungan itu. Lama-kelamaan hati akan goyah. Maka carilah lingkungan yang benar-benar mendukung hijrah kita. Ya, tidak apa-apa. Misalnya kita rugi, ya, sebagian dari harta kita karena efek ini. Tapi itu tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kitab apa? Ya, kitab apa yang atau apa yang pertama kali kita pelajari ketika kita sudah berhijrah? Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah pondasi agama seseorang. Ketika kita ingin membangun sebuah rumah, maka yang kita harus bangun dahulu adalah pondasi rumah itu. Kalau pondasi rumah ini baik, maka rumah yang dibangun di atasnya juga akan kokoh. Tapi ketika pondasi yang dibangun itu lemah, maka bangunan yang di atasnya tidak akan kokoh. Akan mudah goyah dan mudah roboh. Dan pondasi tersebut adalah akidah kita. Pelajari tentang tauhid, pelajari tentang keimanan, pelajari tentang ya, hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan kita. Sehingga agama kita semakin kuat, baru setelah itu kita belajar yang lainnya. Ya. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sekarang sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dari Pak Fahri dari Palembang. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, jadi kan kalau seandainya saya itu telat sholat zuhur berjamaah, terus kemudian saya ke rumah, setelah saya sholat berjamaah itu saya sholat ba'diyah. Nah, apa hukumnya kalau saya itu melanjutkan kodok sholat qobliyah yang 4 rakaat sebelum zuhur tadi, Ustadz? Itu saya kiaskan dengan ada hadis yang mengatakan bahwa sahabat pernah sholat qobliyah subuh setelahnya itu. Iya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa dikiaskan ya. Bisa dikiaskan apabila orang meninggalkannya dalam keadaan punya uzur dan biasanya dia menjalankannya. Iya. Dia biasa menjalankan sholat qobliyah zuhur. Kemudian setelah itu ya dia misalnya ketiduran atau telat. Akhirnya dia ke masjid, orang-orang sudah mulai sholat zuhur. Padahal dia sangat ingin menjalankan qobliyahnya. Karena memang dia mendawamkan, merutinkan sholat qobliyah zuhur tersebut. Maka setelah sholat zuhur selesai, dia dibolehkan untuk mengqadha sholat qobliyahnya. Ya, dia dibolehkan untuk mengqadha sholat qobliyahnya. Karena itu menjadi rutinitas dia, kemudian dia meninggalkannya karena uzur. Kalau dia meninggalkannya tanpa uzur, maka tidak ada qadha. Ya, misalnya dia masuk masjid baru azan, dan setelah azan itu ada waktu jeda 10 menit, dia gunakan untuk ngobrol. Ya. Misalnya ada jeda 10 menit, 15 menit, dia gunakan untuk ngobrol. Padahal dia ingat dia biasanya salat qobliyah zuhur. Dia ingat tapi sengaja ngobrol. Setelah itu qomat. Qomat dia salat bersama imam. Orang yang seperti ini dia tidak dibolehkan untuk mengqadha salat qobliyahnya. Kenapa? Karena dia tidak punya uzur, dia sengaja. Ya. Dan waktunya sudah lewat. Ya, maka ya yang menjadi kaedahnya, dia punya rutinitas dan dia punya uzur. Punya rutinitas untuk menjalankan sholat tersebut dan dia punya uzur ketika meninggalkannya. Maka dia dibolehkan untuk mengqadhanya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada telepon yang terhubung, kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama Bapak siapa di mana? Bapak Haryono di Lampung. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal. Ini Pak, tanya tentang hukum sumpah dan kafarat. Di situ dalam Al-Qur'an kan ini kafarnya ada yang puasa ngasih makan 10 orang miskin. Kafarat sumpah ya? Iya. Ngasih makan 10 orang miskin itu kan, Pak. Kan ada yang itu kan. Iya. Yang saya maksudkan yuk dalam satu hari 3 kali apa 1 kali aja ngasih makan orang 10 miskin itu, Pak. Iya. Sudah cukup? Ya itu aja, Pak. Iya. Terima kasih Bapak Haryono di Lampung. Silakan Ustaz. Baik. Iya, kafarat yamin ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Yang intinya bahwa kafaratnya orang yang bersumpah dan dia melanggar sumpahnya adalah dengan memberikan makan kepada 10 fakir miskin dengan makanan yang biasa dia makan, makanan yang sekelas dengannya, ya, sesuai dengan kelas dia. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, makanan yang biasa dia berikan kepada keluarganya. Au kiswatuhum, atau memberikan baju kepada 10 orang fakir miskin. Jadi tidak harus makanan ya.
Di sini silahkan memilih. Kalau ingin memberikan makanan, silahkan memberikan makanan kepada 10 fakir miskin. Kalau ingin memberikan baju, silahkan memberikan baju kepada 10 fakir miskin. Tapi dari sisi ekonomi lebih murah makanannya, itu cukup ya. Tapi kadang-kadang ada orang, misalnya dia punya usaha konveksi, dia misalnya punya banyak baju, dia bisa memberikan 10 baju kepada fakir miskin. Taib. Ketika dikatakan memberikan makanan kepada 10 fakir miskin, maka cukup 1 kali. Tidak ada kata-kata 10 fakir miskin tersebut harus dikasih makan dalam 1 hari. Tidak ada kata-kata seperti itu. Kata-katanya silahkan memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Dan ini sudah bisa dipenuhi dengan memberikan makan kepada 10 fakir miskin walaupun hanya sekali, ya, walaupun hanya sekali sudah memenuhi perintah ini. Ya, dan saya tahu ya ada memang seorang dai yang tenar yang mengatakan demikian, memberi fidyah. Ketika itu pembicaraannya masalah fidyah. Kalau memberi fidyah itu 1 orang miskin harus 3 kali. Ini perkataan seperti ini atau fatwa seperti ini tidak ada yang mengatakannya dari ulama di zaman dahulu. Dari mana sumbernya? Dari mana dia mengatakan bahwa memberikan makan kepada fakir miskin harus 3 kali? Mana dalil batasan 3 kali itu? Bukankah dengan sekali sudah memenuhi perkataan itu? Ya. Maka pendapat yang seperti itu pendapat yang jelas-jelas salah, ya, tidak boleh diikuti. Karena tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu sama sekali, ya. Dari omongannya sendiri, dari ijtihadnya sendiri seperti itu, siapa dia? Dan dikemanakan fatwa-fatwa para ulama di zaman dulu? Intinya, ketika dikatakan memberikan makan kepada 10 fakir miskin, maka cukup sekali. Ya, cukup sekali. Itu yang diwajibkan. Kalau dia ingin memberikan makan terus menerus ya tidak ada masalah. Tapi itu bukan masuk dalam kategori kafarat. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dah terhubung kepada penelpon berikutnya, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Allah dari Bogor, Pak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Barakallahu fikum, semoga Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga, Pak Ustaz. Amin wa iyyakum. Ustaz mau nanya, di tempat kajian kami ada perkataan seorang Pak Ustaznya ngasih tahu begini, Pak Ustaz. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berkaitan sama anak Adam, tapi Allah akan mengampuni dosa semuanya yang artinya berhubungan dengan berhubungan kepada Allah. Nah, yang anak tanyakan, apakah perkataan Ustadz ini benar apa tidak? Karena kalau dilihat surat Az-Zumar kan di situ Allah menjelaskan Allah mengampuni dosa semuanya. Nah, terus dia membawakan dari tentang hadis-hadis yang bangkrut itu, Pak Ustadz. Artinya hadis kalau datang seseorang begitu dihisab, seperti itulah. Itu mohon penjelasannya, Pak Ustadz, apa benar apa enggak pernyataannya seperti itu. Kurang, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkataan Ustadz tersebut ya memang benar, ya. Dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang lain tersebut memaafkannya. Ya, kecuali orang lain tersebut memaafkannya. Apabila orang lain tersebut tidak mau memaafkannya, maka dosa kezaliman kita kepada orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat akan dihisab, ya. Kita akan mempertanggungjawabkan dosa tersebut, ya. Apabila kita punya pahala, maka dia akan mengambil pahala kita. Apabila pahala kita sudah habis, maka dosa dia diberikan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ini menunjukkan betapa bahayanya kezaliman kepada orang lain. Ya. Jadi
ketika kita melihat ya sebuah dosa, kita harus melihat ini dosa ini kepada siapa. Ketika dosa tersebut berhubungan dengan Allah, maka Allah sangat mudah untuk memaafkannya. Yang penting kita meminta ampun. Yang penting kita bertaubat. Seperti misalnya minum khamr. Minum khamr ini ya tidak menzalimi orang lain. Tapi ini menzalimi hak Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita meminum khamr, meminum minuman keras. Tapi kita melakukannya. Ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan seperti itu, kemudian kita meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syaratnya, Allah akan ampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kesyirikan juga demikian. Kita dilarang untuk melakukan kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu keburukan yang paling parah, ya, paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik tersebut, Allah akan ampuni selama kita memenuhi syarat-syarat taubatnya. Adapun dosa yang berhubungan dengan hak orang lain, kita mencuri misalnya. Di dalam tindakan mencuri ada dua dosa. Karena di situ ada dua hak yang kita langgar. Pertama, hak Allah. Allah katakan tidak boleh mencuri. Was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Ya, berarti Allah mengharamkannya. Ini hak Allah. Ketika seseorang mencuri, dia melanggar hak Allah ini. Dan dia juga melanggar hak manusia, karena ada harta manusia yang dia ambil. Harta ini berhubungan dengan manusia. Kalau misalnya ada orang mencuri, kemudian tidak tertangkap, kemudian setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat tersebut hanya bermanfaat pada dosa dia dengan Allah, karena dia melanggar hak Allah. Tapi kezaliman dia kepada orang yang hartanya dicuri ini belum gugur dosanya. Dia harus meminta dihalalkan oleh orang tersebut, atau dia mengembalikan barang yang dia curi kepada orang itu. Tidak boleh dia mengatakan, aku kan sudah bertaubat, harta ini punya aku sekarang. Tidak boleh seperti itu. Karena kenapa? Karena dalam pencurian itu ada dua hak yang dilanggar oleh seseorang. Hak Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melarang dia mencuri, dan juga hak orang lain ketika dia mengambil hak milik orang lain. Ya, sehingga ketika dia bertaubat dan ingin diampuni semua dosanya, maka dia harus lakukan dua hal ini. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari tindakan mencurinya, dan juga mengembalikan barang tersebut kepada orang yang memiliki harta tersebut, atau meminta untuk dihalalkan agar orang tersebut memaafkan apa yang kita lakukan kepada dia, ya. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Sama Ibu Ida dari Ya, Ibu Ida di Palembang. Silakan Ibu Ida. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Ibu Ida. Ya begini Pak Ustaz, pertanyaan saya. Apa kita itu kan ini itu mbah saya ini Pak Ustaz sudah meninggal, kaki saya ini Pak Ustaz. Nah dia itu meninggal itu bunuh diri Pak Ustaz. Apa kita boleh sebagai cucunya ini meminta maafkan, memintakan ampun Pak Ustaz? Ya. Ya begitu Pak Ustaz. Yang satu lagi ya Pak Ustaz. Tapi selama hidupnya Muslim ya? Iya Muslim Pak Ustaz. Taib. Itu selalu sendirian Pak Ustaz. Jadi tidak ada kawan begitu cerita apa dia itu dirasuki setan apa bagaimana ya Pak Ustaz. Baik, cukup Ibu ya, karena waktu membatasi kita cukup satu Ustaz. Silakan Ustaz. Taib, iya. Bunuh diri adalah dosa besar, ya. Bunuh diri adalah dosa besar, dan banyak ancaman yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang bunuh diri, ya. Bahkan ancamannya sangat mengerikan. Di antara ancamannya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah akan azab dia dengan sesuatu tersebut di hari kiamat nanti selama-lamanya. Ya, ada kata-kata selama-lamanya. Para ulama mengatakan bahwa
dosa bunuh diri ini bukan dosa yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Sehingga makna selama-lamanya itu adalah waktu yang sangat lama sekali. Ya, makna selama-lamanya itu dalam hadis yang seperti ini yang berkaitan dengan dosa besar adalah waktu yang sangat lama sekali. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang dosa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Ya, dikatakan di situ barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Kata-kata kekal di dalamnya ini harus kita maknai dengan makna yang selaras dengan dalil-dalil yang lain. Kenapa? Karena membunuh seorang mukmin dengan sengaja ini bukan kekufuran dan tidak menjadikan seseorang kehilangan keimanannya. Maksudnya kehilangan pokok keimanannya. Dia tidak keluar dari keislamannya. Maka kata-kata kekal di dalamnya maksudnya adalah dalam waktu yang sangat lama sekali. Sehingga orang yang dia meninggal dalam keadaan bunuh diri, tapi kita tahu bahwa dia selama hidupnya Islam dan kita tidak melihat bahwa dia melakukan tindakan yang menjadikan dia kufur, ya, menjadikan dia keluar dari Islam, maka kita berarti boleh mendoakan dia dengan doa rahmat. Kita boleh mendoakan dia dengan doa ampunan, dan ini yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang seperti ini. Doakan selalu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Doakan terus-menerus agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia, memberikan rahmat kepada dia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian Allah taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Ibu Ida di Palembang, semoga bisa dipahami. Dan sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan ini, akhirnya kita ucapkan jazakallah khairan atas ilmu dan faedahnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakum khair. Ya, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja berada, tanpa terasa bersama-sama kita istifadah dengan guru kita 1 jam kurang lebih dalam konsultasi Islam ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Ini dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, ya? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini